459 pertarungan untuk cinta, 11. Leng Xicheng mengatakan, istriku, pada Lin Zui, tetapi ia malah menyebutkan, Nona Gu. Pandangan Leng Xicheng langsung menjadi tajam dan ia berkata, apa yang kamu katakan? Kamu coba katakan sekali lagi. Kenapa, barang yang kamu sendiri tidak hargai malah menjadi kesayangan di dalam hati orang lain, balas Lin Zui sambil tersenyum. Ia tidak mundur, tetapi malah maju dan masih mengambil selangkah ke depan, kamu jangan khawatir. Jika aku berhasil mengejar Nona Gu, aku pasti akan sangat menyayangi dia. Cobalah jika kamu berani menjebaknya, kata Leng Xicheng dengan marah. Leng Xicheng setuju membiarkan Gu Qingqing bekerja di Suyi, itu untuk membiarkan Gu Qingqing bermain sendiri. Tetapi, jika ada bahaya di sekitarnya, maka itu akan berbeda. Leng Xicheng akan menempatkan Gu Qingqing di taman safari yang luas dan nyaman, tetapi ia pasti tidak akan meninggalkannya di hutan purba yang berbahaya. Aku adalah seorang ksatria, bagaimana mungkin seorang ksatria akan menggunakan metode rendahan seperti itu untuk menyakiti seorang wanita yang menawan? Benar, kan, sepupu? Topik berakhir di sini, Leng Xicheng terlalu malas untuk menjawab Lin Zui. Lin Zui segera melangkah dan berjalan keluar dari taman bunga. Ia berjalan sambil sedikit menyipitkan matanya. Meskipun ia terlihat tidak mengatakan apa-apa selama konfrontasi tadi, setidaknya ia bisa mendapat sebuah informasi. Lin Zui tahu tentang identitas Gu Qingqing. Selain itu, ia masih ingin menggunakan identitas ini untuk mendekatinya. Tetapi, untuk sementara, ia masih tidak akan menggunakan metode yang berlebihan padanya. Namun, jika Lin Zui tidak melakukannya sekarang, bukan berarti ia tidak akan melakukannya di masa depan. Setelah syuting iklan kali ini, Leng Xicheng pasti harus membiarkan Gu Qingqing tahu tentang identitas Lin Zui dan membuat Gu Qingqing meninggalkan Suyi lebih awal. Pergi ke perusahaan lain juga baik, selama tidak lanjut tinggal di sarang serigala ini. Di sini, Leng Xicheng baru saja selesai berkonfrontasi penuh saling menyindir dengan Lin Zui. Di sana, seperti terjadi gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter. Apa yang kamu katakan? Mau membatalkan pertunangan? Kata Su Zijin tak percaya. Masih ada jejak telapak tangan besar di wajah Su Zijin. Wajahnya yang putih dan halus bengkak. Ia terus menggunakan sapu tangan untuk menutupi wajahnya sebelumnya, tetapi saat ini ia juga tidak terlalu peduli lagi. Su Zijin meraih tangan Ni Zining, hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarkannya. Betul, Ni Zining mengangguk, kemudian mengeluarkan lengannya dari telapak tangan Su Zijin dengan lembut dan berkata dengan pandangan tegas, sejak kita bertunangan, aku selalu bekerja keras untuk mempersiapkan pernikahan kita. Aku selalu menunggu hingga kamu tidak begitu banyak emosi, tidak sabaran, dan tidak begitu banyak ketidakpuasan. Tapi, kamu terus dan terus saja mencari masalah dengan orang lain. Tidak peduli bagaimana aku membujukmu, kamu juga tidak mau mendengarnya, terang Ni Zining lagi. Tak berhenti di sana, Ni Zining melanjutkan, aku mulai merasa bahwa bersamamu adalah sebuah kesalahan. Kita tidak cocok. Aku akan menjelaskan kepada orang tuaku dan memanfaatkan kesempatan sebelum bertunangan daripada kita berpisah dan menyakiti setelah menikah di masa depan. Apa yang kamu katakan? Bersamaku adalah sebuah kesalahan. Kita tidak cocok. Ketika bekerja sama dengan keluarga Sukami, mengapa kamu tidak mengatakan itu tidak cocok? Ketika kamu setuju untuk bertunangan denganku, mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah sebuah kesalahan? Balas Su Zijin yang benar-benar marah. Ia bahkan tidak peduli bahwa mereka sedang di lobi hotel yang penuh dengan orang yang masuk dan pergi. Zijin, kurangi kata-katamu. Su Zipei segera menarik lengan Su Zijin, kemudian menoleh dan membujuk, Zining, kamu sudah kenal dengan Zijin selama bertahun-tahun. Kamu tahu bagaimana temperamen Zijin. Kadang-kadang dia tidak begitu berniat jahat. Hanya saja, mulutnya agak beracun. Benarkah? Ni Zining segera berpikir terbuka. Ia juga tidak takut lagi menyinggung Su Zipei dan keluarga Su. Qingqing hampir tenggelam ketika menjadi penggantimu dan Zijin masih memarahinya. Apakah itu hanya mulut agak beracun? Aku telah memikirkannya. Kami harus putus. 460 pertarungan untuk cinta, 12. Apakah karena untuk wanita itu? Apakah karena untuk Gu Qingqing? Su Zijin turut mengeluarkan semua amarahnya. Ia bahkan tidak peduli dengan staf Su Yi yang datang dan pergi di sampingnya. Ia segera mengaum, kamu sudah putus darinya selama 3 tahun. Dia juga telah menikah dengan orang lain dan kamu masih memikirkannya. Ketika Su Zijin sedang berbicara,
di sebelahnya masih ada staf Su Yi yang datang dan pergi. Ni Zining mengerutkan kening, jangan melibatkan orang lain dalam masalah kita. Ini tidak ada hubungan dengan dia. Kamu selalu membuat konflik dengan rekan kerjamu di Su Yi sebelumnya. Aku sudah membujukmu beberapa kali dan kamu juga tidak mau mendengarkan. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Apanya yang tidak bisa menahan? Jika bukan karena aku memarahi Gu Qingqing, apakah kamu akan menyebutkan putus denganku? Su Zijin marah dan mengamuk. Mengapa Su Zijin begitu membenci Gu Qingqing? Ketika Gu Qingqing pertama kali datang ke keluarga Su, Gu Qingqing satu kelas dengannya. Gu Qingqing juga memiliki nilai yang lebih tinggi darinya, lebih cantik darinya, dan lebih populer darinya di antara para siswa. Su Zijin sedikit cemburu dan ingin mengusirnya. Itu juga adalah sifat manusia. Su Zijin membenci Gu Qingqing karena Ni Zining menyukainya dan masih menjadi pacarnya. Selain itu, Su Zijin telah mengejar Ni Zining selama bertahun-tahun, bahkan masih memberitahu orang tuanya. Su Zijin menggunakan tekanan dari keluarga untuk memaksa mereka putus dan masih membiarkan Ni Zining ke luar negeri. Selama 3 tahun di luar negeri, Su Zijin setiap hari menemui Ni Zining dan menyenangkannya secara cermat. Ia juga menunjukkan niat baik di depan ibu Ni Zining, Ibu Zhen. 6 bulan lalu, keluarga Ni mengalami kegagalan investasi dan hampir tutup usaha. Su Zijin memohon ayahnya dan pamannya untuk memberikan pinjaman kepada keluarga Ni. Hal ini kemudian menyelamatkan keluarga Ni dari krisis dan baru mereka juga berhasil bertunangan. Tanpa disangka, saat baru saja kembali ke Tiongkok selama kurang dari 1 bulan, sudah jadi seperti ini. Ni Zining mengerutkan kening, bahkan jika kamu tidak memarahinya, aku juga akan putus denganmu. Ni Zining sama sekali tidak menyukai Su Zijin. Bersama dengan enggan untuk keuntungan keluarga sebenarnya masih tidak apa-apa, tetapi, ia tidak bisa tahan lagi dengan sifat Su Zijin yang licik dan egois ini, dan bahkan memiliki masalah moral. Kamu masih mengatakan ini bukan karena dia. Kamu kira dia begitu polos dan tidak bersalah seperti di permukaan. Dia merayu kakak si Cheng, merayu kamu, bahkan Presiden Lin kami juga tertipu oleh penampilannya yang murni. Aku membencinya, aku benci pada penampilannya yang polos dan sok tidak bersalah. Semakin Su Zijin berbicara, kerutan kening Ni Zining menjadi semakin dalam. Ia pun berkata, Paman Su dan Bibi Li adalah orang-orang berpendidikan dan sangat sopan. Mengapa kamu menjadi seperti ini? Bagaimanapun, aku pasti akan membatalkan kontrak pernikahan denganmu. Kamu perlakukan dirimu sendiri dengan baik. Setelah mengatakan kata-kata itu, Ni Zining bahkan terlalu malas untuk peduli pada Su Zijin lagi. Ia segera berbalik dan pergi. Jika ingin memutuskan kontrak pernikahan, maka putuskan saja. Aku tidak takut, seru Su Zijin. Ia mendengus dan bergegas keluar dengan marah. Zijin, panggil Su Zipei. Saat Su Zipei melihat adik sepupunya bergegas keluar dengan marah, ia segera menjadi cemas. Ia menoleh dan melihat bahwa Ni Zining juga tidak terlihat ingin mengejarnya. Su Zipei berkata dengan sedikit marah dan cemas, Zining, bagaimanapun, Zijin juga seorang gadis. Dia dibuat marah olehmu hingga berlari keluar pada malam hari. Bagaimana jika dia terjadi sesuatu? Ni Zining sedikit mengernyit ketika Su Zipei berkata seperti itu. Ia berpikir sebentar, lalu mengangkat kaki dan melangkah keluar mengejar Su Zijin. Begitu Su Zipei melihat Ni Zining mengejarnya, ia juga ikut mengejarnya dan masih memobilisasi asistennya untuk menemukan Su Zijin. Keesokan harinya, Leng Xicheng dibangunkan oleh sebuah panggilan telepon. Begitu ia menjawab panggilan telepon, terdengar suara tangisan Su Zijin, kakak Xicheng bagaimana? Ni Zining ingin putus denganku. Selanjutnya bab 461 pertarungan untuk cinta 13.